Hai adik-adik Lentera Education Center, kali ini kita akan belajar fisika tentang gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi terhadap suatu benda. Gaya bisa menyebabkan perubahan posisi, gerak, atau perubahan bentuk pada benda. Gaya termasuk ke dalam besaran vektor karena mempunyai nilai dan arah. Sebuah gaya disimbolkan dengan huruf F besar dan satuan gaya dalam sistem internasional yaitu Newton. Pengukuran gaya bisa dilakukan dengan alat yang disebut dengan dinamometer atau neraca pegas. Untuk melakukan sebuah gaya diperlukan usaha atau tenaga. Semakin besar gaya yang hendak dilakukan, maka semakin besar pula usaha yang harus dikeluarkan. Gaya didefinisikan sebagai suatu tarikan atau suatu dorongan yang dikerahkan sebuah benda terhadap benda lain. Pengaruh gaya pada benda antara lain sebagai berikut. 1. Menyebabkan perubahan kecepatan gerak benda. 2. Menyebabkan benda diam menjadi bergerak dan sebaliknya. 3. Mengubah arah gerak benda. 4. Mengubah bentuk suatu benda. Sifat-sifat gaya. Sifat-sifat gaya sebagai berikut. Gaya dapat mengubah arah gerak benda. Gaya dapat mengubah bentuk benda. Gaya dapat mengubah posisi benda dengan cara menggerakkan atau memindahkannya. Macam-macam gaya. 1. Berdasarkan sentuhannya dengan benda, gaya dibagi menjadi 2, yaitu A. Gaya sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang bekerja dengan sentuhan. Artinya, suatu gaya akan menghasilkan efek jika terjadi sentuhan dengan benda yang akan diberikan gaya tersebut. Jika tidak terjadi sentuhan, maka gaya tidak akan bekerja pada benda. Gaya ini akan muncul ketika benda bersentuhan dengan benda lain yang menjadi sumber gaya. Contohnya, ketika seseorang hendak memindahkan meja, maka ia harus menyentuh meja tersebut, kemudian mendorongnya ke tempat tujuan. Pada kasus ini terjadi sentuhan antara manusia sebagai sumber gaya dan meja sebagai target yang hendak diberikan gaya. Jika tidak terjadi sentuhan antara keduanya, maka meja tidak akan berpindah sesuai keinginan. B. Gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh ialah suatu gaya yang akan bekerja tanpa terjadinya sentuhan. Artinya, efek dari gaya yang dikeluarkan oleh sumber gaya tetap bisa dirasakan oleh benda meskipun mereka tidak bersentuhan. Contohnya, yaitu gaya magnet dan gaya gravitasi. Pada gaya magnet, ketika kita meletakkan besi di dekat magnet, maka besi tersebut akan tertarik ke arah magnet karena merasakan sebuah efek dari gaya yang dikeluarkan oleh magnet tersebut. Jenis gaya. Secara umum dikenal 7 jenis gaya utama, yaitu A. Gaya otot. Sesuai dengan namanya, gaya otot adalah jenis gaya yang dilakukan oleh makhluk hidup yang mempunyai otot. Gaya timbul dari koordinasi dari struktur otot dengan rangka tubuh. Gaya otot termasuk ke dalam kelompok gaya sentuh. Contohnya yaitu seseorang yang mengangkat batu. Untuk mengangkat batu tersebut, otot di dalam tubuhnya berkoordinasi sehingga mampu menggerakkan tangan untuk mengangkat batu. B. Gaya pegas. Gaya pegas ialah jenis gaya yang dilakukan oleh sebuah pegas. Gaya pegas disebut juga gaya lenting pulih yang terjadi karena adanya sifat keelastisan suatu benda. Gaya pegas termasuk ke dalam kelompok gaya sentuh. Gaya pegas muncul karena pegas bisa memampat dan merenggang sehingga bentuknya bisa kembali seperti semula setelah terjadi gaya tersebut. Contohnya yaitu ketika seseorang pemanah menarik anak panah ke belakang, maka busur pada panah tersebut akan mengikuti arah busur yang ditarik. Kemudian sesudah anak panah dilepaskan, maka pegas pada busur panah akan kembali ke bentuk semula. C. Gaya gesek. Gaya gesek yaitu jenis gaya yang muncul karena terjadinya persentuhan langsung antara dua permukaan benda. Gaya gesek adalah gaya yang arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda atau arah gayanya luar.
Gaya gesek termasuk ke dalam kelompok gaya sentuh. Besar kecilnya gaya gesekan ditentukan oleh halus atau kasarnya permukaan benda. Semakin halus permukaan, maka semakin kecil gaya gesekan yang muncul, sehingga gaya yang dibutuhkan untuk membuat benda tersebut bergerak semakin kecil juga. Contohnya adalah jika batu yang sama dengan jumlah gaya luar yang sama digerakkan pada dua permukaan, satu di lantai keramik atau halus, satu lagi di lantai semen atau kasar, maka pergerakan batu di lantai keramik akan lebih cepat dan mudah dibandingkan pergerakan batu pada lantai semen. Gaya gesek terbagi menjadi dua, yaitu gaya gesek statis, yakni jenis gaya gesek yang terjadi ketika benda diam. Gaya gesek statis terjadi jika gaya luar yang diberikan kepada benda nilainya sama dengan gaya gesekan yang terjadi, sehingga benda tersebut akan diam atau tidak bergerak karena resultan atau penjumlahan gaya yang terjadi padanya sama dengan 0. Contohnya, ketika ada sebuah benda diletakkan pada bidang miring dan benda tersebut kita tahan dengan tangan, maka benda itu tidak akan bergerak atau tetap diam karena resultan gaya dari tangan kita sama dengan resultan gaya gesek yang terjadi. Tapi jika kita melepaskannya, maka benda tersebut akan kembali bergerak. Gaya gesek kinetik, yakni jenis gaya gesek yang terjadi ketika benda dalam keadaan bergerak. Gaya gesek kinetik terjadi ketika nilai gaya gesek selalu lebih kecil dibandingkan gaya luar yang bekerja padanya, sehingga gaya luar menang dan membuat benda tersebut bergerak. Contohnya yaitu gaya gesek antara permukaan mobil dengan aspal. Ketika mobil bergerak, gaya gesek yang terjadi lebih kecil dari gaya mesin, sehingga mobil mampu bergerak. D. Gaya mesin. Gaya mesin yaitu jenis gaya yang dihasilkan oleh kerja mesin. Seiring berkembangnya teknologi, mesin yang dibuat pun semakin canggih. Gaya mesin sangat membantu dalam meringankan aktivitas manusia. Contohnya yaitu kerja mobil dan motor. E. Gaya gravitasi bumi atau gaya berat. Gaya gravitasi bumi yaitu jenis gaya tarik bumi terhadap seluruh benda bermassa yang terdapat pada permukaannya. Semua pasti sudah mengetahui bahwa dengan adanya gravitasi bumi, maka kita bisa berdiri tanpa masalah di permukaannya. Jika tidak terdapat gaya gravitasi bumi, maka setiap benda akan melayang seperti halnya di luar angkasa. F. Gaya magnet. Gaya magnet yaitu gaya pada benda magnet yang mampu menarik benda-benda tertentu. Benda yang mampu ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Umumnya terbuat dari besi atau baja, ataupun logam lainnya. Semakin dekat magnet dengan benda magnetisnya, maka gaya tarik magnet tersebut semakin besar. Gaya magnet bisa menarik benda walaupun tanpa menyentuhnya. Oleh sebab itu, gaya magnet termasuk ke dalam kelompok gaya tak sentuh. Contohnya yaitu paku jika didekatkan ke sebuah magnet, maka ia akan tertarik ke arah magnet tersebut. Maka paku merupakan benda magnetis. G. Gaya listrik. Gaya listrik yaitu jenis gaya yang dihasilkan oleh benda-benda bermuatan listrik dalam medan listrik. Contohnya, kipas angin bekerja dengan mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Rumus hukum gaya. Pada tahun 1687, Sir Isaac Newton, ilmuwan fisika kebangsaan Inggris, berhasil menemukan hubungan antar gaya dan gerak. Dari hasil pengamatan dan eksperimennya, Newton merumuskan 3 hukum mengenai gaya dan gerak yang dikenal dengan hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton. Hukum pertama Newton tentang gerak menyatakan bahwa sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan tetap akan terus bergerak dengan kecepatan tersebut, kecuali ada gaya resultan bekerja pada benda itu. Jika sebuah benda dalam keadaan diam, benda tersebut tetap diam, kecuali ada gaya resultan yang bekerja pada benda itu.
Hukum 1 Newton juga menggambarkan sifat benda yang selalu mempertahankan keadaan diam atau keadaan bergeraknya yang dinamakan dengan inersia atau kelembaman. Oleh karena itu, hukum 1 Newton dikenal juga dengan sebutan hukum kelembaman. Persamaan hukum 1 Newton adalah sigma F sama dengan 0. Contoh dari hukum 1 Newton adalah kita terdorong ke depan ketika bus tiba-tiba direm, atau terdorong ke belakang ketika bus bergerak maju secara mendadak. Hukum 2 Newton. Newton merumuskan hukum 2 Newton sebagai berikut. Percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Jadi persamaannya adalah sigma F sama dengan M dikali A, atau A sama dengan sigma F per M, di mana F adalah resultan gaya satuannya Newton dan M adalah massa benda satuannya kilogram dan A adalah percepatan benda satuannya adalah meter per second kuadrat. Hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa jika kamu memberikan gaya pada suatu benda atau gaya aksi, kamu akan mendapatkan gaya yang sama besar tetapi arahnya berlawanan, atau gaya reaksi dengan gaya yang kamu berikan. Jadi persamaannya adalah F aksi sama dengan min F reaksi. Gaya aksi dan reaksi tersebut memiliki besar yang sama, tetapi berlawanan arah dan bekerja pada dua benda yang berbeda. Contohnya adalah penyelam dalam berenang di dalam laut karena kaki dan tangan penyelam mendorong air ke belakang atau gaya aksi, sehingga badan penyelam terdorong ke depan sebagai gaya reaksi. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like. Jika menurut kalian video ini menarik, silahkan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info menarik dari kami. See you!